Ucap la ilaha illallah. Wailul lil Arab min asy-syarri qad iqtarab. Kemudian ditanyakan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Dalam bab yang ketiga berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي غيلمة سفهاء. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebinasaan umatku di tangan sekelompok anak kecil sufaha yang tidak berakal atau tidak pandai menggunakan akalnya. كتب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. Kata beliau, saya duduk atau kami duduk bersama, atau saya pernah duduk bersama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di Masjid Nabi di Madinah. Wa ma'ana Marwan, dan bersama kami Marwan, yaitu Marwan Ibn al-Hakam. Iya, Marwan Ibn al-Hakam. Di mana Marwan Ibn al-Hakam waktu itu adalah gubernur Madinah, dan kejadian ini di masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu taala. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu as-Shadiq al-Masduq yaqulu, saya mendengar as-Shadiq al-Masduq, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, halakatu ummati ala yaday Gilmatin min Quraisy. Kebinasaan umatku adalah di tangan sekelompok anak kecil dari Quraisy. Faqala Marwan la'natullahi alaihim gilmatan. Maka Marwan berkata, semoga laknat Allah terhadap mereka, anak-anak yang masih kecil. Faqala Abu Hurairah, law syi'tu an aqula bani fulan wa bani fulan la fa'altu. Dia kata, saya akan katakan siapa sekelompok anak kecil itu. Saya sebut namanya Bani Fulan dan Bani Fulan. Saya akan kerjakan kalau saya hendak, saya ingin, kata Abu Hurairah. Fakuntu akhruju ma'a jaddi ila Bani Marwan hina mulliku bisyam. Fa idza ra'ahum gilmanan ahdathan qala lana asa haula'i ay yakunu minhum. Qulna anta a'lam. Maka kata siapa Said bin Amr yang duduk bersama Abu Hurairah, maka saya pun keluar bersama kakekku. Ya, saya keluar bersama kakekku. Ya, dan kakek beliau yang beliau masukkan di sini adalah Sa'id atau Amr bin Sa'id. Sa'id. Ya. Kepada Bani Marwan, hina mulliku, ketika mereka menjadi penguasa. Maksudnya kejadian setelah itu Marwan ibn al-Hakam
dia menjadi khalifah setelah Muawiyah radhiyallahu taala. Iya. Dia menjadi khalifah setelah Muawiyah meninggal, kemudian diganti oleh Yazid ibn Muawiyah yang menjadi khalifah sampai tahun 64 Hijriah. Kemudian meninggal, digantikan lagi oleh anaknya Muawiyah. Setelah itu digantikan oleh Marwan. Nah, maka saya keluar bersama kakekku Bani Marwan ketika mereka sudah berpuasa di Syam. Kalau kami melihat mereka anak-anak kecil yang masih muda umurnya, maka ia berkata kepada kami, barangkali mereka itu yang dimaksud. Nah, qulna anta alam, maka kami berkata engkau yang lebih tahu. Di dalam hadis ini penjelasan tentang salah satu fitnah yang akan terjadi, akan adanya para pemimpin dan disebutkan di sini Ugailimah, anak-anak muda yang masih sangat muda umurnya dan dangkal pemahamannya. Iya. Dan ini pernah diterangkan oleh Abu Hurairah dalam beberapa riwayat lain. Karena beliau berkata, "A'udzubillahi min imaratis subyan." Saya berlindung kepada Allah dari kepemimpinan anak kecil. Ketika ditanya, apa kepemimpinan anak kecil itu? Kata beliau, "In ata'tumuhum halaktum. Ya, wa in asaitumuhum ahlakukum." Yaitu pemimpinan anak kecil yang kalau kalian taat kepada mereka, kalian akan binasa. Maksudnya binasa dalam agama kalian. Dan kalau kalian bermaksiat kepada mereka, mereka akan membinasakan kalian. Ya. Maksudnya membinasakan kalian dalam dunia kalian dengan membunuh kalian atau merampas hak kalian. Dan ini ucapan Abu Hurairah, "A'udzubillah," saya berlindung kepada Allah. Dan beliau meninggal, Allah mengabulkan doa Abu Hurairah. Beliau meninggal sebelum terjadi ada dari pemimpin yang usianya masih muda. Nah, ini dari bentuk fitnah. Jadi maksud dari bab ini dibawakan di sini oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Ya, penjelasan tentang beberapa bentuk fitnah yang akan terjadi. Ini diantaranya. Kemudian juga di dalam riwayat ini menunjukkan bahwa di dalam menciptakan kebaikan di tengah manusia diperlukan orang-orang yang punya kebijaksanaan dan punya agama yang kuat, punya agama dan punya akal. Ya, akal yang dimaksud adalah pandangan yang luas, kemudian pertimbangan yang baik, dan yang mampu mempertimbangkan akibat dari perbuatannya, akibat dari apa yang akan dia lakukan. Dan ini dari sifat orang-orang yang menjadi pemimpin yang disebutkan oleh para ulama. Ya, terangkan beberapa sifat pemimpin. Ya, salah satunya dia adalah pemimpin, maka dia adalah orang yang berilmu. Ya. Kemudian dia juga adalah orang yang mampu mengatur urusan manusia. Dan ini kaitannya dengan siasat syariah. Sebab bentuk pengaturan bagaimana mengatur keadaan manusia, menciptakan keamanan di tengah mereka, kemudian menjaga jangan sampai terjadi kerusuhan atau terjadi kekacauan. Ini dibutuhkan pengaturan yang baik, dibutuhkan siasat. Ya. Dan siasat ini dasar-dasarnya dan pondasi-pondasinya diterangkan di dalam syariat kita. Terangkan dalam Al-Quran dan diterangkan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang dimaksud dengan siasat adalah pengurusan yang dengannya tercipta kemaslahatan dan tertolak dari umat mafsadat dan kejelekan.
Itu yang dimaksud dengan bentuk siasa. Bukan sekedar mendapatkan jabatan, bukan sekedar mendapatkan kedudukan. Bukan itu yang dimaksud dengan siasa. Iya. Kalau itu maksud dari siasa, maka yang berkecimpung dalam hal yang seperti ini adalah orang yang pandai mempertimbangkan apa yang maslahat dan pandai mempertimbangkan apa yang mafsadat. Iya. Dan tidak ada yang mampu untuk seperti ini kecuali orang-orang yang mendalam ilmu agamanya dan orang-orang yang mempunyai pemahaman dan akal yang baik, ya, sehingga bisa menimbang dan meletakkan segala perkara pada tempatnya. Nah, kemudian dalam bab yang keempat berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wailul lil arab min asy-syarri qad iqtarab. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil arab, celakalah orang-orang Arab dari kejelekan yang telah dekat. Iya. Nah, kemudian beliau membawakan riwayat yang menjelaskannya. Kata beliau, haddatsana Malik bin Ismail qala haddatsana Ibnu Uyainah annahu sami'a az-Zuhriyyah an Urwata an Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Habibah an Zainab binti Jahsh radhiyallahu anhunna annaha qalat. Ya. Ini riwayat 3 orang sahabiah, ya. 3 orang perempuan sahabat saling meriwayatkan. Dalam riwayat Al-Bukhari, kalau dalam riwayat Muslim 4 orang sahabiah saling meriwayatkan hadits yang sama. Zainab binti Jahsh berkata, "Istaiqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min an-nawmi muhmarran wajhuhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun, terjaga dari tidurnya dalam keadaan muka beliau memerah. Ya. Menunjukkan khawatiran akan sesuatu. Yaqulu, beliau berkata, la ilaha illallah wailul lil arab min asy-syarri qad iqtarab. Futiha al-yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi. Wa aqada Sufyan 90 aw 100 qila nuhlika wa fina as-salihun qala na'am idza kathara al-khabath. Ya. Jadi Nabi berkata, la ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab dari kejelekan yang telah dekat. Sungguhnya pada hari ini telah terbuka dari radam, dari kurungan, ya, yang menutup Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Beliau berisyarat. Sufyan berisyarat dengan 90 atau 100. Ya. 90, kalau 90 di tengah ibu jari, ya, maksudnya lubang kecil seperti ini telah terbuka. Atau 100. Ada yang mengatakan 100 begini. Dengan jari kelingkingnya. Nah, maksudnya sudah terbuka lubang dari kurungan yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Dan dimaklumi kisah Ya'juj dan Ma'juj, mereka adalah 2 kaum. Mereka sekelompok kaum yang membuat kerusakan di muka bumi, yang diterangkan dalam surah Al-Kahfi. Kemudian mereka dikurung oleh Dzulqarnain dengan perak atau dengan besi, ya, yang telah dipanaskan. Kemudian dibuatlah kurungannya sehingga mereka tidak bisa keluar darinya. Nah, dan mereka hidup di dalam kurungan itu. Kurungan Ya'juj dan Ma'juj sudah terbuka, ya, seperti yang diisyaratkan di dalam riwayat di masa Nabi. Maksudnya mereka akan terus berusaha membukanya sampai mereka keluar. Ya. Kalau mereka keluar, maka datanglah kejelekan bagi manusia. Disebutkan di sini orang Arab, sebab orang Arab yang pertama kali masuk Islam. Bukan artinya ancaman untuk orang Arab saja, bahkan untuk seluruh manusia. Ya, sebab mereka ini ketika mereka keluar, Ya'juj dan Ma'juj akan berbuat kerusakan di seluruh penjuru dunia. Nah, sampai di akhir zaman ketika Nabi Isa alaihissalam turun dan beliau telah membunuh Dajjal,
Ya, beliau dan Imam Mahdi bersembunyi di atas gunung. Nah, apakah kami dibinasakan? Sedangkan di tengah-tengah kami ada orang-orang yang salih. Ini pertanyaan muncul sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kunna linuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslihun. Dan tidaklah kami membinasakan sebuah negeri karena kezaliman yang mereka lakukan sedangkan penduduknya ada orang-orang yang muslih, mengadakan kesalihan. Maka Nabi menjelaskan, "Na'am, kalian mungkin dibinasakan idza kathura al-khabath." Apabila kerusakan sudah semakin banyak. Ya, sudah mendominasi. Iya. Maka ini diantara berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadinya fitnah. Akan terjadinya fitnah. Dan sebagaimana yang telah saya utarakan bahwa akan terjadinya fitnah ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada hal-hal ujian-ujian yang akan berjalan bersama manusia. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa menanamkan kesalihan di tengah manusia itu adalah perkara yang penting. Ya. Adalah salah satu yang menyebabkan tertolaknya musibah dan malapetaka dari manusia. Nah, di masa ini dan kita secara khusus di Indonesia banyak menerima musibah-musibah. Dan banyak orang yang bertanya apa sebab yang menyebabkannya dan bagaimana solusi ya, di dalam mengangkat musibah-musibah tersebut. Ya, alhamdulillah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal tersebut. Ya, di antaranya adalah hadits ini. Hadits ini menjelaskan bahwa hal yang menyebabkan tertolaknya musibah dari manusia apabila di tengah manusia itu banyak orang-orang yang salih. Ya, dan orang-orang yang salih ini yang mendominasi manusia. Ya, mendominasi manusia. Sebab ilmu agama kapan kuat di sebuah tempat, maka akan jelek, akan sedikit kejelekan di tempat tersebut. Dan kapan ilmu agama lemah di sebuah tempat, maka akan banyak kejelekan di tempat tersebut. Iya. Nah, maka salah satu cara menghindarkan diri, keluarga, dan umat dari fitnah adalah bagaimana seseorang mendidik dirinya menjadi orang-orang yang melakukan segala yang diperintah oleh Allah, meninggalkan segala yang dilarang, sehingga ia tergolong ke dalam hamba-hamba yang salih. Hamba-hamba yang salih yang senantiasa bertakwa, beriman dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, حدثنا أبو نعيم قال حدثني ابن عيينة عن الزهري وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. نعم. Kata Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas utum, tembok dari tembok-tembok Madinah. Maksudnya tembok yang memagari kota Madinah. Beliau naik di atasnya sehingga bisa melihat rumah-rumah kota Madinah. Faqala, maka Nabi berkata, hal tarawna ma ara? Apa kalian melihat apa yang saya lihat? Qalu la. Para sahabat menjawab tidak. Qala, beliau berkata, fa inni la ara al-fitana taqa'u khilala buyutikum kawaqa'il qatar. Sungguhnya saya melihat fitnah-fitnah. Saya melihat fitnah-fitnah jatuh di sela-sela rumah kalian. Seperti jatuhnya butiran-butiran hujan. Ya, menunjukkan banyaknya fitnah yang terjadi. Akan banyak fitnah yang terjadi. Dan fitnah akan terjadi di mana-mana. Nah, dan telah kita sebutkan bahwa fitnah itu berjenis-jenis, beraneka ragam. Ada fitnah dalam dunia, ada fitnah dalam agama, ada fitnah dalam harta,
ada fitnah dalam keturunan, dalam anak-anak, ada fitnah dalam perempuan. Ya. Dan ada berbagai macam fitnah. Nah, dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah terjadi. Ya. Dan telah kita lihat berbagai fitnah hampir di setiap tempat. Ya, kadang seorang harus banyak beristighfar dan banyak menjaga hati dan menjaga dirinya, menjaga pandangannya, karena banyaknya fitnah yang terjadi yang bisa membahayakan agamanya dan kadang bisa menjatuhkannya ke dalam perkara yang diharamkan. Maka di sini Rasulullah SAW memperingatkan kepada para sahabat sebelum terjadinya, memperingatkan. Dan adanya peringatan-peringatan ini agar supaya seorang hamba mengambil langkah selamat. Bagaimana cara ia menyelamatkan dirinya dari fitnah dan membentengi dirinya agar supaya tidak tertimpa oleh fitnah tersebut. Iya. Kemudian di bab yang kelima, kata beliau rahimahullah, bab zuhuril fitan. Bab munculnya fitnah-fitnah. Ya, beliau masih menguraikan tentang jenis-jenis fitnah yang terjadi, yang akan terjadi. Kata beliau, haddatsana Ayyash ibn al-Walid, qala akhbarana Abdul A'la, qala haddatsana Ma'mar an az-Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-amal wa yulqa ash-shuh wa tadhharu al-fitan wa yakthuru al-harj. Qala ya Rasulullah, innama hu ayyuma hu? Qala al-qatl al-qatl. Iya. Wa qala Shu'aib wa Yunus wal Layth wa ibnu akhi az-Zuhri an az-Zuhri an Humayd an Abdurrahman an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dibawakan dua jalan oleh Imam Al-Bukhari. Ada jalan Az-Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah, ada jalan Az-Zuhri dari Humayd dari Abu Hurairah. Dan dua jalan ini semuanya bagus, tidak ada masalah. Maksudnya begitu. Ini dari kebiasaan Imam Al-Bukhari, kalau beliau uraikan dua jalan, maksudnya Imam Al-Bukhari menganggapnya dua-duanya adalah jalan yang bagus. Iya. Dari Abu Hurairah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yataqarabu zaman. Zaman akan berdekatan. Ya. Masa akan yataqarab, berdekatan. Iya. Maksudnya berdekatan diartikan dengan beberapa penafsiran. Iya. Diartikan beberapa penafsiran di kalangan para ulama, dan panjang uraian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya, di dalam menjelaskan. Tapi ini pemberitaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin saja mana yataqarab, bahwa masa ini akan berlalu ya, terasa sedemikian cepatnya. Ya, atau kita akan berasa di masa yang sudah mendekati hari kiamat. Sebab diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tanda dari tanda hari kiamat yang kecil, tanda kecil dari tanda munculnya hari kiamat. Karena itu Nabi bersabda, "Buitu ana was-sa'atu kahatain." Saya diutus dan saya, hari kiamat seperti ini. Dia berbicara dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Maksudnya jaraknya sudah sangat dekat sekali. Nah, yataqarabu az-zaman wa yanqusul amal, dan berkurang amalan. Berkurang amalan. Iya. Di antara tanda hari kiamat, berkurang amalan, amalan kebaikan, semangat melakukan apa yang diperintah, ya, semangat di dalam menjalankan ilmu yang diketahui. Ini dari tanda hari kiamat. Wa yulqa ash-shuh, dan diketemukan kekikiran. Dan kekikiran ini dalam banyak hal. Ya. Seorang yang punya harta, kikir akan hartanya diberikan kepada orang. Seorang yang ahli di dalam sebuah bidang pekerjaan, dia kikir, tidak mengajarkannya kepada orang lain. Seorang yang punya ilmu, dia kikir dengan ilmunya, sehingga ia
menahan untuk menjawab dan memberikan pengetahuan kepada orang, maka ini dari bentuk asyuh, tercakup banyak hal di dalamnya. Wa tabharul fitan, dan akan nampak fitnah-fitnah, akan bermunculan fitnah-fitnah. Wa yakthurul harj, dan akan banyak al-harj. Al-harj itu adalah kegoncangan, keadaan yang tidak mesti. Iya. Dia mencakup banyak hal. Jelas fitnah itu bisa diibaratkan dengan kata al-harj. Tapi di sini Nabi membahasakan al-harj dengan suatu makna khusus. Qalu ya Rasulullah ma hu atau ayyu ma hu. Para sahabat bertanya, apakah al-harj itu? Beliau berkata al-qatl, banyaknya terjadi pembunuhan. Iya. Dan ini dari tanda-tanda hari kiamat, dan banyak atau bisa dikatakan seluruh yang disebut di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita saksikan. Iya. Na'udzubillahi minal fitan. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Ubaidullah bin Musa عن الأعمش عن شقيق أنه قال كنت مع عبد الله عبد الله بن مسعود وأبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس فقال keduanya berkata قال النبي صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna baina yaday saati la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm wa yakthuru fiha al-harj wal harj al-qatl. Nabi bersabda, sungguhnya sebelum hari kiamat atau pasca hari kiamat akan ada hari-hari, akan terjadi sejumlah hari yanzilu fihal jahal, turun pada hari-hari itu kejahilan, wa yurfa'u fihal ilm, dan diangkat darinya ilmu, wa yakthuru fihal harj, dan akan banyak terjadi harj di situ. Diterangkan di sini bahwa harj adalah pembunuhan. Nah, maka di sini diterangkan dari dua tanda hari kiamat, banyaknya terjadi kejahilan. Ya, tidak tahu akan agama, kurang fikih terhadap agama. Kemudian ilmu diangkat. Mana ilmu diangkat diterangkan dalam hadis lain. Bukan terangkat begitu saja, tapi terangkat dengan diwafatkannya para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, sedikit orang yang berilmu di tengah manusia. Sedikit orang yang berilmu di tengah manusia. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Inna Allah la yaqbidu al-ilma min sudur al-ibadi, Inna Allah la yanzi'u al-ilmu intiza'an yanzi'uhu min sudur al-ibad, walakin biqabd al-ulama hatta idza lam yubqi aliman. Dalam sebuah riwayat, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah tidaklah mengangkat ilmu itu dari hati hamba, langsung dicabut dari hati, hilang begitu, tidak. Tapi ilmu itu diangkat dengan diwafatkannya para ulama, diwafatkannya orang-orang yang berilmu, sampai ketika tidak tersisa seorang alim pun, ya, sampai Allah tidak menyisahkan seorang alim pun. Dalam sebuah riwayat sampai tidak ada lagi orang alim yang tersisa, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, ya, perhatikan, mereka jahil ditanya, bukannya diam, tapi memberi fatwa tanpa ilmu. Ya, mereka berucap tanpa ilmu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan manusia. Mereka sesat dan menyesatkan manusia. Iya. Maka dua hadis ini dan hadis-hadis yang akan datang dalam bab ini menunjukkan pentingnya ilmu syariat. Ya, pentingnya ilmu syariat. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari menjelaskan munculnya fitnah, sekaligus beliau terangkan dari bentuk munculnya, apa sebab-sebab yang menyebabkan munculnya fitnah itu.
Di antara sebab yang menyebabkan munculnya fitnah adalah banyaknya manusia yang berpaling dari ilmu agama. Iya. Banyaknya manusia yang berpaling dari ilmu syariat. Maka siapa yang ingin membentengi dirinya tidak jatuh dari fitnah, tidak jatuh di dalam fitnah. Apakah itu fitnah berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan dunia, dalam bentuk syubhat, kerancuan, atau dalam bentuk syahwat, ajakan-ajakan hawa nafsu, maka hendaknya dia bentengi dirinya dengan ilmu agama. Iya. Dia memperdalam ilmu agamanya. Memperdalam ilmu agamanya. Dan ilmu agama ini, mempelajari ilmu agama merupakan salah satu ibadah yang sangat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab ilmu agama dia adalah kemuliaan satu kaum yang akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, diangkat beberapa derajat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguhnya Allah mengangkat dengan Alkitab ini satu kaum karena mereka mempelajari Alkitab, mengamalkannya. Dan Allah merendahkan kaum yang lain karena mereka berpaling darinya, tidak beramal dengannya. Dan di dalam Al-Quran disebutkan tentang anjing-anjing yang terlatih. Anjing-anjing yang terlatih, kalau ia menangkap hewan buruan, ya, maka boleh dimakan. Apabila anjing-anjing itu dilepas dengan mengucapkan bismillah. Adapun anjing yang tidak terlatih, tidak boleh dimakan hewan tangkapannya, hewan buruannya. Iya. Jelas? Ya. Perhatikan di hewan saja, kapan dia punya tambahan pendidikan, itu lebih mulia daripada yang lainnya. Lebih mulia daripada yang lainnya. Ya. Perhatikan bagaimana dibedakan antara anjing yang terlatih dan anjing yang tidak terlatih. Allah berikan keutamaan untuk anjing yang terlatih, hewan buruannya boleh dimakan. Yang tidak terlatih tidak boleh dimakan. Iya. Ini pada makhluk derajat pengetahuan meninggikan pada hewan, derajat pengetahuan meninggikan hewan tersebut, apalagi pada manusia. Iya. Apalagi pada seorang manusia. Nah, karena itulah di masa ini, masa yang kesadaran di dalam menuntut ilmu hendaknya lebih ditinggikan, lebih ditingkatkan. Iya. Dan orang yang menuntut ilmu itu bukan artinya dia harus konsentrasi penuh di dalam belajar dan menuntut ilmu. Ya, kalau dia bisa konsentrasi penuh dalam belajar dan menuntut ilmu, itu adalah suatu hal yang bagus. Tapi bukan keharusan. Seorang mampu menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, walaupun dia ada kesibukan yang lain. Tetapi yang penting bagi seorang hamba bagaimana ia menjadikan di dalam dirinya, di dalam hidupnya, ada satu waktu yang dia mempelajari ilmu agama di situ. Tidak boleh diganggu pada waktu tersebut. Ya, sebagaimana dia menjadikan satu waktu untuk dunianya yang dianggap sebagai perkara yang tidak bisa dia tinggalkan, maka demikian pula ilmu agama yang merupakan keselamatannya. Ya, dia harus mempunyai satu waktu khusus yang tidak boleh dia diganggu dalam waktu tersebut. Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya ditanamkan di dalam jiwa setiap muslim dan muslimah. Iya. Dan umat Islam ini letak kejayaannya apabila mereka mempelajari agama mereka. Karena di dalam agama, dalam tuntunan syariat kita diajarkan segala sesuatu. Diajarkan segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu yang memperbaiki kita, agama kita, bahkan kehidupan dunia pun diajarkan. Kaidah-kaidah di dalam kehidupan dunia diajarkan. Iya. Kaidah-kaidah berinteraksi, bermuamalah dengan manusia diajarkan. Iya. Karena itu sangatlah penting, artinya seorang memahami agama dan mempelajarinya. Dan jangan diremehkan. Ilmu agama itu walaupun sedikit, seorang duduk, membaca, menghadiri majelis-majelis ta'lim,
ya, atau mendengarkan ceramah-ceramah agama, atau dia membaca buku-buku ya, agama, maka jangan meremehkan amalan-amalan yang baik seperti ini. Ya, satu hadis kadang bisa bermanfaat sangat banyak bagi umat. Ya, perhatikan ya, kisah Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Ya, yang mana Abu Bakrah mendatangi Al-Hasan bin Ali, dan waktu itu Al-Hasan bin Ali di belakang beliau ada kubu besar dari kaum muslimin. Ya. Dan dimaklumi masalah yang terjadi antara beliau dan antara Muawiyah, sehingga hampir terjadi hal yang menyebabkan pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Maka datanglah Abu Bakrah kepada Al-Hasan bin Ali, berkata kepada Al-Hasan bin Ali, sungguhnya saya mendengar dari Nabi SAW sebuah hadis. Nabi ucapkan kepada engkau, dan waktu itu engkau masih kecil, masih berada di atas pangkuan Rasulullah SAW. Nabi berkata, Inna ibni hadha sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifatain 'azimatain minal mu'minin. Sungguhnya anakku ini adalah pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bertikai. Iya. Jelas maksudnya hadis ini disampaikan oleh Abu Bakar agar supaya Al-Hasan sadar bahwa harusnya dia mundur dan menjadikan kemundurannya sebagai sebab persatuannya kaum muslimin dan mendamaikan mereka. Maka Al-Hasan bin Ali ketika mendengarkan hadis ini, beliau menyerahkan segala urusannya kepada Muawiyah. Iya. Radhiyallahu taala anhu. Maka dikenallah setenjak kejadian itu 30 tahun setelahnya, itu disebut dengan nama Amul Jamaah, tahun persatuan. Tidak lagi perselisihan di kalangan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan satu hadis yang dihafal oleh Abu Bakrah, betapa banyak menciptakan keamanan ketika manusia, menyebabkan ribuan darah kaum muslimin, ribuan nyawa kaum muslimin terselamatkan, terhindarkannya pertumpahan darah di tengah kaum muslimin oleh satu hadis yang dihafal oleh Abu Bakar. Radhiyallahu taala anhu. Karena itu jangan meremehkan dari ilmu agama. Ya. Ilmu agama itu penasihat di hati seorang hamba. Hari ini mungkin dia jatuh dalam maksiat, hari ini mungkin dia jatuh dalam kesalahan, tapi adanya pengetahuan di dalam hatinya, mungkin suatu hari akan mengingatkannya bahwa engkau dalam hal ini adalah salah. Engkau hendaknya kembali kepada jalan yang lurus. Iya. Ia kadang tergiur dengan sebagian fitnah, karena dia punya pengetahuan. Iya. Maka pengetahuannya mengingatkannya, dia bagikan penasihat di dalam hatinya, mengingatkan agar tidak terjatuh di dalam kesalahan. Iya. Maka hendaknya setiap dari kita berusaha bagaimana ia meningkatkan dirinya dan menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang menuntut ilmu agama dan mendalami ilmu agama. Ya, dan sekali lagi saya tekankan bahwa pekerjaan itu yang berkaitan dengan dunia tidak pernah bertentangan dengan menuntut ilmu. Ya. Di dalam sejarah rawi-rawi hadis, ya, ada rawi-rawi dikenal dengan pekerjaannya. Ada Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani. Al-Hulwani penjual kue. Ya. Ada Abu Saleh Dakwan Az-Zayyat As-Samman, penjual minyak. Ada Fulan As-Saidalani. As-Saidalani tukang obat. Ya. Ada Khalid bin Mihran Al-Hadda. Al-Hadda tukang sepatu, tukang perbaiki sepatu. Memang beliau bukan tukang perbaiki sepatu, ya, tetapi tetangga beliau, ya, dan ahli hadis juga, ya, tukang buang sepatu, tukang bikin sepatu. Karena beliau bertetangga dengan tukang perbaiki sepatu, dikatakanlah Al-Hadda. Ya. Dan banyak lagi dari ulama hadis. Mereka orang-orang berilmu, tapi juga dikenal dengan pekerjaan. Karena itu ikhwani fillah, ya, tidak ada pertentangan antara menuntut ilmu dan seorang mencari apa yang diperlukan dari kehidupan dunia. Tetapi kadang qanaah di dalam hati diperlukan.
Qanaah di dalam hati diperlukan, diambil dari kehidupan dunia apa yang mencukupinya. Ya. Kemudian tatkala dia lebih memprioritaskan ilmu di atas segalanya, ini juga adalah hal yang membantunya. Ya, sebab kadang seorang bergampangan. Ya. Disibukkan oleh sebuah urusan yang lain, harusnya dia belajar. Kalau tidak ada masalah, saya tinggalkan dahulu. Mungkin kita bisa dengarkan nanti kasetnya. Mungkin kita bisa dengarkan ulang ceramahnya. Ya. Dan ini dari bisikan-bisikan syaitan yang kadang akan melalaikan seorang dari majelis-majelis ilmu. Iya. Kemudian dalam riwayat berikutnya berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Al-Amash, qala haddatsana Syaqiq, qala jalasa Abdullah wa Abu Musa fatahaddatha. Faqala Abu Musa, qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna baina yadi as-sa'ati ayyaman yurfa'u fiha al-'ilm wa yanzilu fiha al-jahl wa yakthuru fiha al-harj wal harj al-qatl. Ya. Kata Syaqiq, kami duduk, Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa duduk, kemudian keduanya saling berbicara. Maka Abu Musa berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sebelum hari kebangkitan akan datang hari-hari yang diangkat padanya ilmu, diturunkan padanya kejahilan dan banyak terjadi al-harj, pembunuhan di dalamnya. Kemudian beliau berkata, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir anil Amash an Abi Wa'il annahu qala inni la jalisun ma Abdullah wa Abi Musa radhiyallahu anhuma faqala Abu Musa sami'tu an-nabiyya mithlahu wal harj bi lisan al-habasha al-qatl. Ini sama ya dengan riwayat sebelumnya. Tapi di sini ada tambahan lain dari sisi sanad dan ada tambahan lain di penafsiran kalimat al-harj. Al-harj itu bahasa Habasyah, artinya pembunuhan. Iya. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Gundar, qala haddatsana Syu'bah an Wasil an Abi Wa'il an Abdullah wa ahsibuhu rafa'ahu annahu qala baina yaday as-sa'ati ayyamul harj yazulu fiha al-'ilm wa yadhharu fiha al-jahl. Qala Abu Musa wal harju al-qatlu bi lisan al-Habasyah. Nah, ini mirip ya dengan riwayat sebelumnya. Kemudian kata beliau, wa qala Abu Awana an Asim an Abi Wa'il an al-Ash'ari, maksudnya Abu Musa al-Ash'ari, annahu qala li Abdullah ta'lamu al-ayyam allati dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyam al-harj nahwahu. Ya. Nah, semisal dengan riwayat sebelumnya. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan berkata Ibnu Mas'ud, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul min syirarin nasi man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya. Kata beliau, manusia yang paling jelek adalah manusia yang didapati oleh hari kebangkitan dan mereka dalam keadaan hidup. Iya. Maksud dari hadis ini bahwa ya, orang yang hidup di akhir masa, ya hidup sampai akhir masa, itu dihitung dari syirarul khalq. Ya. Dari manusia yang paling jelek. Ya, dari manusia yang paling jelek. Nah, sebab hari kiamat itu hanyalah bangkit di atas orang-orang yang jelek. Syirarul annas. Ya, disebutkan pada hari kiamat, sebelum terjadinya hari kiamat, ada datang angin yang akan mencabut ruh setiap mukmin. Sehingga hari kiamat itu bangkit pada orang-orang yang jelek saja dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, dibawakannya hadits ini, kemudian dibuka bab berikutnya, ada keterkaitannya. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab yang ke-6, bab la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Kata beliau, bab tidaklah datang suatu masa kecuali masa setelahnya lebih jelek daripadanya. Ya. Nah, ini penjelasan bahwa masa itu juga memberikan pengaruh. Ya. Dan seorang hendaknya mengenal di mana dia hidup. Iya. Sebab tiap kali suatu zaman datang zaman setelahnya,
maka zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Ya, ini dari hukum keumuman kebanyakan. Ya. Tentunya yang membedakan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah keimanan dan ketakwaan. Siapa yang beriman dan bertakwa dan beramal dengan amalan kebajikan, maka dia kadang lebih baik daripada orang-orang yang di masa sebelumnya. Ya. Kadang lebih baik daripada orang-orang di masa sebelumnya. Apalagi kadang di masa fitnah. Di masa fitnah, masa yang banyak terjadi perkara yang melalaikan manusia dari ketaatan, tatkala seorang mampu taat di masa seperti itu, ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba yang luar biasa. Ya. Dia mampu taat di masa yang banyak terjadi perkara yang mengajaknya kepada kemaksiatan dan hal-hal yang melalaikannya dari ketaatan. Ya. Tatkala ia mampu untuk istiqamah dan taat, maka pahalanya akan berlipat ganda. Pahalanya akan berlipat ganda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sejumlah hadis dan juga ini dipahami dalam beberapa ayat. Inna 'idhamil jazai ala qadri 'idhamil bala. Sungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya jeripaya yang dia lakukan, besarnya kesulitan yang dia alami. Semakin besar kesulitan yang dialami dalam melakukan sebuah ibadah, maka pahalanya akan semakin besar. Pahalanya akan semakin besar. Ya. Orang yang rumahnya dekat masjid datang ke masjid, dengan orang yang rumahnya jauh dari masjid datang ke masjid, beda pahalanya. Orang yang jauh rumahnya dari masjid lebih banyak pahalanya. Lebih banyak pahalanya. Sebab dia datang ke masjid lebih sulit daripada orang yang dekat dari masjid. Iya. Maka demikianlah. Ya. Walaupun kita di akhir zaman, ya, dan ini penyebutan umum tentang takdir bahwa masa itu apabila datang masa setelahnya ini lebih banyak kerusakan yang terjadi. Adapun orang-orang yang berada di masa itu tergantung keimanan dan ketakwaan yang dia lakukan. Ya, kita menentukannya. Kalau dia terseret dengan kerusakan yang ada di masa tersebut, maka dia di atas kesengsaraan dan di atas kerugian. Tapi kalau dia mampu untuk istiqamah di atas agama, ya, dan menjaga dirinya di atas ketaatan, maka ini adalah bab yang sangat luas sekali yang akan mendatangkan berbagai pahala dan kebaikan untuknya. Pintu yang sangat luas yang akan membukakan pahala dan kebaikan untuknya. Nah, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini, haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an Zubair bin Adi annahu qala ataitu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fashaqawna ilaihi ma yalquna min al-Hajjaj. Maka mereka mengadukan pada Anas bin Malik, ya, apa yang mereka jumpai dari Hajjaj. Maksudnya Hajjaj bin Yusuf al-Dhalim, ya, kezaliman yang dia lakukan. Nah, dan Hajjaj bin Yusuf ini penguasa di masa Marwan, salah satu dari penguasa yang banyak berbuat kezaliman. Dan para ulama berbeda pendapat tentang Hajjaj bin Yusuf. Ada yang mengkafirkannya, ya, dan ada yang tidak mengkafirkannya. Nah, dan ini tergolong dari penguasa yang di dalam catatan sejarah, ya, sangat banyak berbuat kerusakan. Sebab dia banyak membunuh orang-orang yang berilmu. Nah, banyak membunuh orang-orang yang berilmu. Karena banyaknya ulama yang dicari oleh Hajjaj bin Yusuf, sampai sebagian para ulama ada yang menulis buku, ya, Kitabul Mutawarin, ya, maksudnya buku catatan orang-orang yang bersembunyi dari para ulama dari kejaran Hajjaj bin Yusuf ini. Jadi mereka datang kepada Anas bin Malik mengadukan, ya, kezaliman yang mereka dapati dari Hajjaj. Faqala, perhatikan, apa jawaban Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah kalian. Isbiru, ya, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun. Perhatikan ya, kalimatnya bersabarlah kalian. Bukan dikatakan ayo kita melakukan demonstrasi.
Ya. Kita menggugat. Tidak, tapi diperintah bersabar. Ya. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun. Sebab tidak akan datang kepada kalian sebuah zaman, sebuah masa, illa walladhi ba'dahu asyarru minhu. Kecuali masa setelahnya lebih jelek darinya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa kepada Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, saya mendengar ini dari nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas ya? Nah, kemudian kata beliau, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an az-Zuhri wa haddatsana Ismail qala haddatsani akhi an Sulaiman ibn Bilal an Muhammad ibn Abi Atiq an Ibn Shihab an Hind bint al-Harith al-Firasiyah anna Umm Salamah zawj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laylatan fazi'an yaqulu subhanallah ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. Kata Ummu Salamah, ya, suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga dalam keadaan fazian, ya, kayak ditimpa oleh kaget beliau, ya, kekagetan atau tidak tenang. Ya. Yaqulu, beliau berkata subhanallah. Ya. Ini kalimat yang seperti kalimat la ilaha illallah yang sudah berlalu, ini diucapkan pada hal yang dipandang mengkhawatirkan. Subhanallah. Mada anzalallahu minal khazain? Apa yang Allah turunkan dari khazain, dari perbendaharaan-perbendaharaan. Wa madza unzila minal fitan? Dan apa yang diturunkan dari fitnah-fitnah? Ya. Beliau kabarkan turun dari fitnah-fitnah. Kemudian setelah itu berkata, "May yuqidhu sawahibul hujurat?" Siapa yang membangunkan? Ya. Para pemilik kamar. Ya, maksudnya istri-istri beliau yang berada di kamar-kamar. Siapa yang membangunkan mereka supaya mereka salat? Ya. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Kadang seorang berpakaian di dunia, ya, tapi dia akan telanjang di akhirat. Nah, hadits ini terdapat di dalamnya penjelasan akan terjadinya fitnah-fitnah. Dan disebutkan di sini dengan bahasa diturunkan. Kita imani hal tersebut. Diturunkan. Iya. Dan diterangkan di sini bagaimana cara menjaga diri dari fitnah. Perhatikan ketika Nabi mendapatkan berita ini, ya, mengetahui hal ini, maka beliau perintahkan, ya, dan beliau berkata, siapa yang bisa membangunkan para perempuan yang berada di kamar-kamar supaya mereka sholat. Ya, maka ini menunjukkan bahwa di masa fitnah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah satu perkara yang mengamankan seorang hamba dari fitnah, menyelamatkannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkannya. Bahkan beribadah di masa fitnah disebutkan pahala yang sangat besar. Dalam hadits Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil harj kahijratin ilayya." Beribadah di waktu harj. Harj tadi sudah berlalu, ya. Diartikan dalam hadits pembunuhan. Tapi kalau kita lihat dari akar bahasanya, pada kondisi yang tidak tenang, pada kondisi fitnah. Ya, dan ini mencakup banyak fitnah. Ya, ibadah di waktu fitnah, kata Nabi, itu bagikan berhijrah kepadaku. Ya, bagikan ibadah hijrah, dan hijrah, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk amalan yang sangat afdal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggap orang yang sibuk beribadah bagikan berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu diantara pijakan seorang muslim dan muslimah menghadapi fitnah, dia menyibukkan dirinya dengan ibadah. Menyibukkan dirinya dengan ibadah. Iya. Nah, jangan terbawa dengan
terbukanya media informasi, ya, dan mudahnya seorang mendapatkan berita, ya, mudahnya seorang membaca perubahan keadaan dan seterusnya, tapi sibukkan diri, ya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kadang ada sebagian dari penuntut ilmu, dia sibuk untuk membaca hal-hal yang dianggap sebagai perkara biasa. Ya, tapi dia tidak sadar bahwa kadang itu melalaikannya. Dan kadang kalau dia baca juga tidak ada manfaatnya. Ya, kadang membaca berita, ya, berita-berita harian. Ya. Nah, kadang ada sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan pekerjaannya, cuman berkaitan dengan masalah berita-berita. Ya. Dan semua berita itu seseorang boleh mendengarkannya. Apalagi pemberitaan-pemberitaan di mass media sekarang. Yang terlihat, yang tertulis, pemberitaan-pemberitaan yang sangat banyak mengarah kepada fitnah dan memicu terjadinya fitnah. Nah, sekedar diinformasikan saja misalnya berita tentang adanya pencurian, penculikan, pemerkosaan dan seterusnya, ini sudah berita yang tidak pantas disampaikan. Sebab secara tidak langsung mendidik orang untuk melakukan kriminal tersebut. Ya. Apalagi kalau diperagakan bagaimana cara membunuhnya, ya, bagaimana cara dia mencuri. Ya. Ini namanya mengajar mencuri. Maka tidak setiap orang perlu untuk mengetahui hal tersebut. Betul kalau dia punya kedudukan, ya, dan dia punya kemampuan untuk merubah kemungkaran-kemungkaran tersebut, silahkan dia baca untuk merubah, ya, untuk mengadakan perbaikan. Dia memikirkan bagaimana trik di dalam menciptakan keamanan di tengah manusia dan menghilangkan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Kalau dia punya kedudukan. Tapi kalau tidak ada keperluan, maka itu adalah masalah yang Anda tidak akan ditanya di alam kubur. Ya. Masalah yang tidak akan membawa manfaat untuk kita. Nah, karena itu hindari hal-hal yang seorang tidak mengambil manfaat darinya. Ya. Jangan mendekatinya. Sebab syaitan sangatlah pintar di dalam menjerumuskan hamba ke dalam penyelisihan. Kalau dia melihat seorang, ya, yang multazim, punya semangat beragama, ingin istiqamah, orang yang diajari dengan tawaran-tawaran haram, oh jelas tidak terima, tidak, itu haram. Ya. Dia dekatkan dengan hal yang makruh, ya, dekatkan dengan hal yang makruh. Yang makruh dia tidak terima juga, karena dia dekati dengan hal yang mubah, tapi pada sebagian sisinya kadang makruh. Dimulai dari sisi itu. Kalau sudah terbiasa didekatkan kepada makruh, terbiasa dengan makruh, ya, bergampangan akhirnya masuk ke dalam hal yang diharamkan. Iya, masuk ke dalam hal yang diharamkan. Ya, karena itulah hendaknya setiap orang pandai untuk menutup setiap pintu yang bisa mengantarnya kepada kejelekan. Dia tutup segala pintu yang bisa mengantarnya kepada kejelekan. Kalau di sebuah tempat dia tinggal di sebuah lingkungan, dan lingkungan ini, ya, kurang bagus dan masyarakatnya kadang terlihat pada mereka hal-hal yang ia kadang terpengaruh untuk berbuat maksiat, maka dia pindah ke lingkungan yang lainnya. Kalau dia mampu untuk pindah, ya. Dan kalau dia tidak mampu menasihati mereka dan mengajak mereka kepada kebaikan, ya. Sebab seorang hamba yang penting bagi dirinya adalah menjaga dirinya di atas agama, menjaga keselamatan hatinya supaya dia istiqamah, istiqamah di atas kebaikan. Iya. Kemudian di akhir hadis ini dikatakan, ya, mayyukidu sawahibul hujurat, siapa yang membangunkan para perempuan di kamar, maksudnya supaya mereka sholat. Ya. Dan di sini diarahkan pembicaraan kepada para perempuan. Nah, mungkin arahan ini karena kadang arah kerusakan banyak terjadi dari arah perempuan dan banyak bergampangan. Ya. Nah, dan Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa beliau melihat ke neraka dan kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Ya. Tapi ini bukan artinya laki-laki tidak masuk dalam hal ini. Ya. Ini adalah tuntunan umum bagi Rasulullah dari Rasulullah SAW. Ya, dengan memperbanyak ibadah. Nah, dan dimaklumi bahwa orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang.
Ada yang di tingkatan dia hanya sekedar menjalankan kewajiban. Yang sunnahnya kadang dia tidak terlalu penuh dalam menjalankannya. Ada yang di tingkatan dia menjalankan kewajiban juga menjaga segala yang disunnahkan dia kerjakan. Ini tingkatan yang lebih tinggi. Ya. Tingkatan yang lebih tinggi. Nah, dan ini yang disebut dalam Al-Quran as-sabiqun as-sabiqun, yang terdahulu dan terdahulu di depan. Dari golongan yang pertama, dari penghuni sorga. Yang saya sebutkan pertama, golongan yang kedua di bawahnya. Betul mereka menjaga kewajiban, tapi kurang dalam hal yang sunnah. Golongan yang ketiga dari umat Islam, ia kadang jatuh dalam hal yang makruh, kadang jatuh dalam hal yang diharamkan. Tapi dia tetap melakukan hal yang wajib walaupun kurang dalam sebagian menunaikan kewajiban. Ini golongan yang membalimi dirinya, dikhawatirkan atas dirinya. Maka seorang berusaha untuk meningkatkan keimanannya di tingkat yang paling tinggi. Yang paling pertama dia perhatikan adalah kewajiban-kewajibannya. Iya, kewajiban-kewajibannya. Bagaimana dia memelihara dirinya agar supaya dia tergolong kepada hamba-hamba yang bertauhid. Ya. Dia mengerti apa itu bentuk-bentuk kesyirikan, supaya dia tidak jatuh dalam kesyirikan. Kemudian dipelihara solatnya dengan mengenal bagaimana tata cara solat yang benar. Kemudian dia hadir solat 5 waktu pada waktunya secara berjamaah. Dipelihara solatnya. Dikeluarkan zakat kalau dia punya kemampuan. Ya, dia berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji kalau dia punya kemampuan. Yang wajib dia tunaikan, dia pelihara paling depan. Kapan kewajibannya dia pelihara, dia tunaikan, maka dia buka pintu yang kedua untuk dirinya. Dia komitmen di atas menjalankan hal-hal yang disunnahkan, agar supaya ia sempurna dan lebih sempurna, ya, dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini dari tugas di dalam kehidupan. Sebab kalau diri tidak dididik, ya, dan seorang tidak punya semangat untuk mendidik dirinya, maka diri ini tidak akan menjadi baik. Dan memang butuh usaha dan butuh upaya. Dan Nabi menamakan pendidikan untuk diri itu dinamakan sebagai jihad. Dinamakan sebagai jihad. Kata beliau dalam hadis Fadhalah bin Ubaid, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, al-mujahidu man jahada nafsah. Orang yang berjihad itu adalah orang yang berjihad melawan dirinya sendiri. Bagaimana dia memperbaiki dirinya? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, 'alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menjaga diri kalian, membenahi diri kalian. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian berada di atas petunjuk. Ya, tidak peduli. Tidak usah peduli dengan orang yang menyimpang. Ya. Sekarang perhatikan diri kalian agar supaya terjaga di atas hidayah, terjaga di atas petunjuk. Nah, maka ini juga diantara hal yang sangat penting, pandangan yang harus dikembangkan dalam menghadapi fitnah. Ya. Dan bercabang dari ini, jadi pandangan yang harus dikembangkan ini, dia bagaimana mengembangkan dirinya di masa fitnah. Dia berusaha untuk membenarkan dirinya, membenahi dirinya, menata dirinya menjadi diri yang paling dekat dan taat kepada Allah dalam menjalankan segala yang diperintah, yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Kemudian bercabang dari ini, dia juga punya prinsip mendahulukan yang terpenting kemudian yang penting setelahnya. Nah, jangan dia masuk mengurusi sebuah perkara. Ya. Masuk mengurusi sebuah perkara yang sebenarnya dia punya tugas yang lebih penting daripada itu. Dia punya tugas yang lebih penting daripada itu. Ya. Sebab orang yang setiap kali datang kepadanya urusan, ya, datang kepadanya berita, dia dengarkan, dia ikuti, maka orang yang seperti ini adalah orang yang tidak bijaksana pada dirinya, ya, dan tidak punya pembawaan yang baik pada dirinya. Tidak semua berita harus dia terima. Tidak semua apa yang dia lihat harus dia perhatikan. Ya. Tapi yang penting bagaimana dia melihat pekerjaan atau amalan yang harus dia kedepankan. Yang harus dia kedepankan. Ini harusnya menjadi ukuran-ukuran dan pijakan-pijakan kita di dalam menjalani masa-masa yang terjadi dalamnya fitnah. Ya, wallahul musta'an.
Baik. Asarnya jam berapa? Ya. Mungkin sebentar lagi masuk asar ya, atau sudah masuk asar mungkin. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat asar nanti. Ya, dan kelihatannya bab ini Kitabul Fitan ini cukup panjang. Ya mungkin pada maghrib juga kita lanjutkan nanti dengan pembahasan Kitabul Fitan. Ya wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.